wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Rahmah, Angkatan 18, nomor daftar hadir 22, kelompok 3, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang anti korupsi. Yang pertama, pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, girang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Kemudian, pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat atau umum. Kemudian, tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: pertama, kerugian keuangan negara; kedua, suap menyuap; 3, pemerasan; 4, perbuatan curang; 5, penggelapan dalam jabatan; 6, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan yang terakhir, gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang; kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih; 3, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu; 4, berlindung di balik pembenaran hukum; 5, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum; 6, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten; kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan; yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup; yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara; yang kelima, kemiskinan atau keserakahan; yang keenam, pemberian imbalan jasa; yang ketujuh, gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya, dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, yang pertama dari tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Kemudian, dari tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dari tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Selanjutnya, sadar anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Ada 5 tahapan dalam membentuk kesadaran anti korupsi. Yang pertama,
spiritual accountability, yang kedua niat baik, yang ketiga visi dan misi yang baik, yang keempat usaha terbaik, dan yang terakhir hasil terbaik. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula, dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan. Selanjutnya, identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya, tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berintegrasi dengan lingkungannya. Peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Selanjutnya, proses perubahan. Menurut Kelman dan Brigham, ada 3 proses perubahan, dimulai dari yang rendah ke yang tinggi, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Kemudian, identifikasi integritas. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberi pengaruh terkait integritas. Kemudian, internalisasi. Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Untuk terjadinya hal tersebut, maka kita harus berada pada lingkungan yang berintegritas. Yang kedua, memperbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Yang ketiga, yaitu dengan proteksi integritas dengan memastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Yang keempat, perubahan sistem nilai. Jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai. Selanjutnya, implementasi sistem integritas. Pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki 2 kata kunci dalam implementasi sistem integritas, yaitu yang pertama penyelarasan dan yang kedua pengendalian. Kedua kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik lewat keikhlasan dan kebijaksanaan hasil proses internalisasi integritas secara seutuhnya pada diri pemimpin organisasi. Demikian paparan dari saya tentang anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.